Anggota badanmu jangan liar. Menjadi seorang angkatan militer, terutama TNI, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena pada dasarnya banyak sekali hal-hal yang harus kalian lakukan sebelum pada akhirnya terjun menjadi seorang anggota TNI. Salah satu di antaranya yaitu latihan yang cukup sulit dilakukan. Bahkan banyak sekali latihan-latihan khusus yang diperintahkan oleh instansi untuk membentuk sebuah anggota yang tangguh dan kuat. Kira-kira apa saja ya latihannya? Yuk deh, kita cari tahu dulu. TNI tanpa tato tapi ditakuti. 7 aturan paling ketat di tubuh TNI yang bikin Amerika melongo. Number 7. Doper. Doper. Kira-kira ada yang sudah menjadi anggota militer apa enggak nih? Jika ya, pastinya secara tidak langsung kalian sudah tahu dong apa saja yang harus dilalui sebelum pada akhirnya menjadi anggota tetap TNI. Yang sedang ramai diperbincangkan saat ini yaitu di mana ada aksi latihan Doper yang dilakukan oleh anggota TNI yang sedang berjuang. Doper sendiri memang banyak yang belum tahu, namun perlu kalian pahami jika ternyata Doper sendiri sangat penting dijadikan sebuah latihan khusus militer untuk mengasah kemampuan setiap individu. Doper sendiri merupakan latihan dasar yang seringkali dilakukan pada saat mengaplikasikannya pertempuran di lapangan. Yang menjadi kehebatan dari latihan ini, di mana para anggota ditembak dari atas dengan menggunakan peluru tajam. Beda halnya dengan latihan angkatan militer yang dilakukan oleh luar negeri ya guys. Memang untuk Indonesia sendiri memiliki latihan yang sangat super duper keren. Bahkan jangan sampai kalian menyepelekan latihan ini ya, karena tidak semua orang mampu menuntaskannya. Banyak anggota TNI Amerika yang berpendapat jika beruntung sekali jika di sana tidak ada yang namanya latihan jenis ini, sehingga tidak membuat para TNI menjadi kesulitan. Number 6. Cobra Gold. Jika tadi yang pertama saja sudah seram sekali, bagaimana dengan yang selanjutnya? Apakah akan lebih seram lagi? Ternyata benar nih guys. Latihan selanjutnya yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu Cobra Gold. Mungkin kedengarannya terlihat sedikit asing ya sahabat, tapi perlu kalian tahu jika ternyata Cobra Gold sendiri merupakan sebuah latihan yang mengharuskan untuk para anggota memakan hewan yang ada di sekitarnya. Untuk bisa bertahan hidup dan juga membangun stamina yang sedang kendor. Banyak hewan-hewan yang menjadi sasarannya, mulai dari ular, kalajengking, tokek, hingga hewan lainnya. Ngeri banget kan? Kira-kira ada yang mau ikutan? Number 5. Latihan menuju surga. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang dapat menjadi anggota militer suatu negara. Hal itu wajar, mengingat tanggung jawab militer yang begitu besar, yakni untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara. Salah satu cara yang dilakukan oleh militer untuk menjaring individu yang terbaik adalah dengan menetapkan prosedur latihan dan seleksi yang ketat serta menantang dari segi fisik dan mental. Tes jalan menuju surga adalah tahap akhir dari program pelatihan pasukan Amfibi Korps Marinir Taiwan. Uji ketahanan fisik dan mental itu merupakan ujung dari rangkaian pelatihan program intensif yang berjalan selama 9 pekan. Seperti dikutip dari Kickhouse Facts, tes itu mengharuskan peserta program untuk merayap di atas jalan berbatu dan berkarang sepanjang 45 meter. Mensimulasikan skenario penyerbuan di pesisir pantai. Tak hanya menguji ketahanan fisik, tes itu juga dilakukan sebagai bentuk uji ketahanan mental, karena peserta melakukan tes tersebut setelah 4 hari.
Number 4. Tembok api. Salah satu proses latihan dan seleksi yang dilakukan oleh tentara Belarus untuk bergabung menjadi anggota Special Unit atau pasukan khusus adalah melakukan lari halang rintang sejauh 10 km. Tes itu merupakan rangkaian dari paket program tes demi menguji ketahanan fisik para calon anggota Special Unit. Salah satu rintangan yang harus dilalui oleh para calon anggota dalam tes tersebut adalah memanjat tembok yang diselimuti bara api. Tidak alat bantu ekstra, terkecuali yang sudah disediakan oleh panitia. Yang dikenakan para calon anggota dalam melakukan tes itu yang justru semakin menambah kesulitan uji coba tersebut. Oh iya, sebelum melakukan tes panjat tembok api tersebut, para calon anggota telah terlebih dahulu melewati beragam halang rintang sulit yang menguji kapabilitas fisik. Dan di garis akhir, para calon anggota juga langsung melakukan simulasi close quarter combat atau pertarungan jarak dekat. Number 3. Minum darah ular. Seperti dikutip dari Kick-Ass Facts, salah satu program latihan baru yang wajib dilakukan oleh para anggota Korps Marinir AS USMC adalah meminum darah ular. Kabarnya, latihan itu terinspirasi oleh format uji mental dan teknik bertahan hidup dari militer negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Jepang, dan Filipina. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Bagi Korps Marinir Amerika Serikat, tujuan latihan itu tetap sama, yakni menguatkan mental para The Devil's Dogs, julukan USMC, dan teknik bertahan hidup dalam skenario pertempuran gerilya di hutan belantara, Guerrilla Jungle Warfare. Kini, tes itu rutin mereka lakukan jika tengah berlatih bersama dengan militer dari negara-negara Asia Timur Tenggara. Number 2. Nembak dada sesama teman. Seperti dikutip dari Kick-Files, pasukan khusus Rusia melakukan tes gila yang mengancam nyawa itu demi menguji mental dan kapabilitas tempur dalam jarak dekat atau close quarter combat. Skenarionya, dua personil saling berhadap-hadapan dalam jarak yang cukup berdekatan. Mereka dipersenjatai dengan sebuah pistol peluru tajam. Tubuh mereka dilindungi dengan sebuah rompi Kevlar anti peluru. Ketika diperintahkan oleh instruktur, keduanya mulai beradu cepat menembak satu sama lain di dada atau tepat di area tubuh yang dilindungi Kevlar. Dan skenario itu dilakukan berkali-kali. Bahkan dalam satu skenario, masing-masing di antara mereka diminta untuk terus saling tembak-menembak hingga diperintahkan berhenti. Gagasan di balik latihan itu adalah menguatkan mental para pasukan jika terkena peluru dalam baku tembak. Latihan itu juga dilakukan demi mempersiapkan para personel agar tetap mampu melakukan counter attack di tengah hujan peluru musuh. Number 1. Larangan bertato. Latihan selanjutnya yang bikin kita geleng-geleng kepala yaitu di mana ada sebuah larangan yang sangat khusus. Di mana larangan tersebut yaitu larangan bagi seluruh anggota TNI dilarang untuk menggunakan tindik dan juga tato di tubuhnya. Meski tanpa tato, kalian jangan heran jika mereka masih saja ditakuti dan disegani oleh semua orang. Ya, memang sih bisa dikatakan jika angkatan militer yang satu ini memiliki tubuh yang atletis dan juga siap tahan banting dalam segala kondisi. Jadi bagi kalian yang punya tato nih boys, jangan sekali-kali berharap untuk menjadi seorang TNI ya guys. Urungkan niat kalian ya. Mungkin saja kalian bisa sukses di pekerjaan lainnya.